Alhamdulillah, alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya dan semoga kita tergolong orang-orang yang pandai bersyukur dan senantiasa memuji Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, umatnya, termasuk kita semoga kelak mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, dalam Islam terdapat prinsip bahwa prinsip ini prinsip yang sangat fundamental. Segala amal perbuatan manusia itu tergantung pada akhirnya. Hal ini bisa kita ambil hikmah sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, bahwa suatu ketika Rasulullah itu mengatakan pada sahabatnya, apakah Anda ingin tahu calon penghuni neraka, dengan menunjuk salah satu seseorang itu yang ditunjuk itu adalah seorang yang ahli perang yang banyak membunuh kaum kafir. Dalam peperangan itu banyak membunuh. Nah, akibat ucapan ini sehingga para sahabat yang lainnya itu selalu menguntit orang yang ditunjuk Rasulullah itu. Kenapa kalau dikatakan calon penghuni neraka? Terjadilah dalam sebuah peperangan, orang tersebut berperang dengan gigih sekali. Namun suatu ketika karena luka-lukanya yang begitu banyak, tidak mampu menahan sakitnya, apa yang terjadi? Pisaunya dihujamkan ke dadanya sehingga tembus dan meninggal. Nah inilah sehingga walaupun dia berperang di jalan Allah, tapi karena tidak kuat menahan siksaannya, sehingga di situ dia meninggalnya dengan cara bunuh diri. Jadi inilah sehingga disebutkan di dalam hadis, wa innamal a'malu bihawatimiha, sesungguhnya amalan itu dilihat dari akhirnya. Amalan dimaksud adalah bisa jadi amal soleh, bisa jadi amal salah. Bermula dari nilai-nilai kebaikan, tapi pada saat akhir ajal dia ternyata berbuat kesalahan, sehingga itulah yang dibawa mati. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah bil khawatim, ini adalah amalan terakhir yang dilakukan pada akhir hayatnya. Di sini As-Sarkani dalam Syarah Al-Muwatta menyatakan bahwa amalan akhir manusia itulah yang jadi penentu, dan atas amalan itulah yang akan dibalas. Siapa yang beramal jelek lalu beralih ke amal baik, maka ia dinilai sebagai orang yang bertobat. Sebaliknya, siapa yang berpindah dari iman menjadi kufur, maka ia dianggap murtad. Nah, ini sehingga kita di dalam hidup itu harus senantiasa membiasakan diri untuk senantiasa berbuat baik, menahan untuk tidak berbuat jahat. Dikhawatirkan ketika saat kita terakhir berbuat jahat kemudian kita meninggal, itulah yang terjadi, kita menjadi orang yang su'ul khotimah. Jadi perlunya kita menjaga nilai-nilai
perbuatan kita, menjaga perilaku kita, menjaga lisan kita, sehingga akan terbiasa sikap dan perilaku yang sudah terbentuk menjadi sebuah tabiat positif, dan insya Allah refleksivitas kita pada akhir hayat juga akan senantiasa berbuat baik. Ini yang kita upayakan. Bagaimana caranya? Kita upayakan sholat 5 waktu, tepat waktu, berjamaah. Kita perbanyak berpikir, kita perbanyak berdoa kepada Allah supaya kita dimudahkan, dikuatkan, senantiasa berpegang teguh akan nilai-nilai kebenaran. Waktunya bulan Ramadan, kita jalani sepenuhnya dengan ketulusan hanya semata-mata karena Allah. Kita mendapatkan rezeki lebih, kita dengan ringan berbagi rezeki itu, dengan ringan kita membantu dan menolong orang lain. Seperti juga antara lain yang disampaikan Pak Tony kemarin, perbuatan baik yang kita lakukan tidak perlu dikenang orang atau dipuji orang, semua kita lakukan dengan tulus. Melatih diri dengan sikap-sikap seperti inilah, maka akan membentuk perilaku kita, perilaku positif, sehingga keseharian, ungkapan, tindakan, dan lainnya kecenderungan kita adalah ke arah yang baik. Tatkala kita merupakan amalan terakhir pun, itu akan menjadi amalan terbaik kita dalam bentuk amalan-amalan yang sudah terbiasa kita lakukan. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Nah, konsep pemikiran kenapa hal ini terjadi, kita harus memahami bahwa di dalam kehidupan kita seringkali melihat ketertegunan, kekaguman kepada seseorang, seolah-olah di mata kita orang itu betapa hebatnya ibadahnya, amalnya, dan sebagainya. Tapi benarkah yang dilakukan itu sesuai dengan batin? Antara sikap dan tindakan tidak sesuai dengan batin, maka ini juga akan menimbulkan kepribadian ganda negatif, bisa mengarah kepada 10 khotimah. Nah, karena itulah mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah, landasan bahwa amalan terakhir adalah amal yang merupakan amalan yang menuju kebaikan, menjadi husnul khotimah, dan kita sebagai manusia tidak bisa menilai tentang seseorang akan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Mari kita perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la ya'malu amala ahli jannah fima yabdu lin-nasi wa huwa man ahli nar, wa inna rajula la ya'malu amal ahli nar fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahli jannah, wa innama a'malu bil khawatim. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amalan penduduk surga menurut pandangan manusia, padahal ia termasuk penduduk neraka. Dan sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amalan penduduk neraka menurut pandangan manusia, padahal ia termasuk penduduk surga. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya. Jadi jelaslah di sini menjelaskan seseorang tidak dapat menilai orang lain sebagai penduduk surga atau penduduk neraka hanya berdasarkan amalan lahiriah, karena yang menentukan akhir hidup seseorang adalah takdir dan rahmat Allah. Oleh karena itu seorang muslim harus senantiasa menjalankan
perbuatan baik, amal soleh yang diperbanyak, senantiasa berdoa kepada Allah agar senantiasa diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Inilah yang perlu kita perhatikan. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.